Di sini saya melihat ada beberapa orang yang telah raise hand. Oke, baik. Ibu Rita sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Silakan. Mungkin kalau mau ke toilet dulu atau mungkin mau minum dulu. Oke, langsung saja. Sudah, oke. Baik, Bu. Baik, kalau begitu saya berikan kesempatan kepada Bapak Nofri Siaha. Saya persilakan. Siahaya. Ya. Silakan, Pak Nofri. Oh ya, langsung saja Bu Rita, ini tentang darah-darah ya. Tadi, apakah agama-agama yang di luar Kristen atau Israel itu yang ada pengorbanan darah seperti misalnya di Meksiko ada Inka itu, apakah itu mereka mencontoh ibadahnya orang Israel? Sekian, terima kasih. Oke, ya bisa saja hal itu terjadi. Jadi kalau ada Mesias yang asli, ada Mesias palsu. Ada pengorbanan yang asli dengan darah, ada pengorbanan diuranya, juga bisa. Jadi karena memang pengorbanan darah itu sedianya sudah didemonstrasikan Allah sejak di Taman Eden, kemudian diturunkan oleh Adam kepada Habel, mempersembahkan korban dengan darah. Pada zaman Nuh juga mempersembahkan korban dengan darah. Kalau kemudian nanti pada agama-agama Babel dan agama-agama di Kanaan pun mempersembahkan korban dengan darah, ini bisa meniru dari apa yang terjadi sebelumnya. Hal ini bisa saja terjadi, hanya saja diserahkannya kepada siapa. Nah, ini alamatnya yang salah itu nggak sama dengan apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur Israel sebelumnya, Pak Nofri. Baik. Ya. Baik, Pak Nofri. Karena waktu yang terbatas, kita akan lanjut ke penanya berikutnya ya. Terima kasih Pak Nofri untuk pertanyaannya. Dan lanjut saja langsung ke Pak Barkah. Saya berikan kesempatannya. Pak Barkah, silakan. Baik, maaf. Selamat malam, Ibu. Saya sebenarnya sudah pernah mendengar khotbah tentang Eli lama sabatani. Saya lihat saya suka hampir tiap malam saya lihat videonya Ibu satu-satu, dan Terima kasih. bagi saya pertanyaan yang mengganggu saya justru ketika Ibu mengatakan tentang Martin Luther, Stephen Tong. Saya bersyukur bahwa saya hidup di zaman Ibu Rita ketika menjelaskannya ini, jadi saya ngerti tentang sesuatu yang benar, bagaimana seharusnya orang Yahudi memandang menurut adat Yahudi, menurut apa yang mereka pelajari dan dengar tiap hari. Tapi permasalahannya adalah bagaimana orang-orang yang punya salah pengertian dan mereka sudah mati dengan pengertian yang salah. Atau kemudian yang kedua adalah kalau memang segitu hebatnya tulisan-tulisan Yahudi itu sedemikian sampai membawa pada kode-kode untuk satu keselamatan yang seharusnya mereka terima, kenapa sampai sekarang bangsa ini tetap menolak bahwa Yesus itu adalah Mesias? Itu aja, Bu. Ya. Apa yang terjadi pada orang Israel adalah sama persis yang terjadi pada zamannya Tuhan Yesus. Ya. Jadi pada zaman Tuhan Yesus dahulu ada orang Yahudi sebagian yang percaya, ada sebagian Yahudi yang tidak percaya. Nah, orang-orang Yahudi yang percaya masuk ke dalam kelompok 12, kelompok 70, dan bahkan menjadi para pengikut dari para rasul pada saat Pentakosta. Rasul Petrus dapat menobatkan 3.000 orang. Nah, yang artinya memang ada kelompok-kelompok yang tidak percaya. Baik hari ini pun juga begitu. Ada sebagian orang Yahudi yang tidak percaya, tapi ada juga yang percaya. Nah, ini juga nggak boleh kita globalkan bahwa semua orang Yahudi nggak percaya, karena misalnya di Israel Bible Center ada Profesor Elili Sorking Eisenberg, dia adalah seorang Yahudi dan tetap beragama Yahudi, tetapi dia seorang Jewish believer. Ya, nah untuk pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana dengan orang yang salah tafsir?
masuk surga apa masuk neraka nih, gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu bahwa keselamatan adalah dalam iman kepada Yesus Kristus. Salah tafsir itu nggak menyebabkan orang itu jadi nggak selamat, enggak. Nah, contohnya adalah contoh yang nyata. Tuhan itu nggak keras-keras amat, nggak kereng-kereng amat sama orang kalau seandainya dia itu salah tafsir. Misalnya ada satu peristiwa, dan peristiwa ini adalah tentu saja menurut kacamata saya itu salah tafsir. Ketika Maria Magdalena mendapati kubur Yesus itu kosong, ya, dan kemudian dia menyapa Yesus Kristus itu dengan apa? Rabuni. Nah, panggilan Rabuni ini salah tafsir apa enggak sih? Padahal Yesus itu bangkit dari kematian loh. Tapi Maria Magdalena itu masih manggil dia Rabuni, sekedar rabi biasa. Nah, kalau Tuhan itu marah, "Hei, emangnya aku ini cuma rabi? Aku ini Tuhan." Nah, yang artinya di situ Maria Magdalena masih salah tafsir bahwa sebenarnya yang di depan dia itu adalah Tuhan, bukan sekedar rabi. Nah, dalam hal ini salah tafsir itu tidak menghapus keselamatan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Di sini pemahamannya kan cuma salah tafsir, yang dimana banyak dari mungkin ya, sorry saya nggak mengatakan salah tafsir deh, tafsir yang berbeda. Nanti orang dari gereja reformasi bisa marah-marah sama saya, nanti saya dibikinin ini YouTube lagi. Katanya saya membenturkan kepercayaan setiap aliran, enggak lah ya. Jadi di sini, jadi penafsiran ketika Eli lama sabachthani itu adalah ketakutan Yesus, dan di sini saya memberikan satu pemahaman yang lain, penafsiran yang lain bahwa Eli lama sabachthani itu adalah ungkapan pengharapan. Di sini dua-duanya dalam ranah tafsir. Dalam pemahaman orang Yahudi itu ada yang namanya Shiv'im Panim Latora. Torah itu memiliki 70 wajah. Jadi seandainya ada perbedaan tafsir, itu nggak akan membuat orang itu jadi sesat, enggak lah. Ya, cuman beda tafsir. Alkitab itu memiliki 70 wajah. Jadi kalau ada perbedaan tafsir, ya bolehlah. Ya. Tuhan akan maklum. Nah, misalnya ini. Misalnya saya punya anak kecil yang umur 5 tahun, atau saya seorang guru TK, ya. Murid saya itu hari ini gara-gara dia baru bisa menghitung, dia ngasih saya tebakan. "Bu guru, berapa 1 tambah 1?" Saya jawab 2 gitu. Terus besoknya dia nanya lagi ke saya, "Ibu guru, 1 tambah 1 berapa?" Saya juga ketawa, 2. Nah, ini untuk menunjukkan orang-orang Kristen hari ini. Tahu dikit aja, dia pikir tahu semuanya, ngasih tebakan ke gurunya, gitu kan? Nah, sama juga orang-orang Kristen hari ini. Terhadap perbedaan tafsir, dan ketika orang itu fanatik terhadap tafsirnya masing-masing, itu seperti anak TK tadi yang ngasih tebakan ke gurunya. "Bu guru, 1 tambah 1 berapa?" 2. Besok ditanyain lagi, besok ditanyain lagi. Gitu, Pak Barka. Cukupkah? Iya. Ya cukup, nggak cukup, harus cukup ya Pak. Enggak, nanti bisa dilanjut lagi ya Pak di kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Barkah atas pertanyaan atau tanggapannya kepada Ibu Rita Wahyu. Dan selanjutnya kita akan ke penanya yang ada di chat ini ya. Baik, kita akan langsung saja ke saya minta kepada Bapak Panjaitan ya, Pak Spon Panjaitan, untuk langsung ngomong aja mungkin ya, langsung disampaikan aja. Apakah ada di sini? Panjaitan, silakan. Pak Spon Panjaitan. Bisa di-unmute dulu, Kak. Ya, selamat malam Ibu Rita. Terima kasih atas kesempatannya, teman-teman, rekan-rekan semua.
Ya, Pak Panjaitan. Ya, Bu, seperti yang saya tanyakan di chat, jadi saya dulu bahkan ini sesuatu yang saya pikirkan selama sejak di sekolah minggu bahwa Yesus itu berada di neraka selama 3 hari untuk menanggung dosa, dan baru nanti pada saat terakhir dia memproklamirkan itu sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Apakah ini bisa disebut, apakah ini bisa dipikirkan, Bu? Itu saja mungkin pertanyaan saya, Bu. Apakah ini mungkin seperti itu? Karena cawan murka Allah pertimbangannya bahwa apa yang terjadi di Via Dolorosa itu sebenarnya bukan cawan murka Allah. Itu adalah suatu proses di mana mengantar pada cawan murka Allah yang sesungguhnya, yaitu selama 3 hari 3 malam di neraka menanggung dosa umat manusia. Terima kasih, Bu Rita. Saya kurang setuju dengan pemahaman cawan murka. Tuhan nggak murka kok. Tapi Tuhan bersedih ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, cawan yang diminum Tuhan Yesus itu adalah suatu alegori dari cawan penderitaan. Jadi bukan cawan murka. Ya. Nah, kemana Tuhan Yesus dalam 3 hari kematiannya? Nah, kalau kita melihat tadi dalam Lukas, engkau hari ini juga bersamaku di Firdaus. Tapi kalau dalam 1 Petrus tadi mengatakan Yesus ada di Hades untuk memproklamirkan kemenangannya itu. Nah, jadi konflik apa enggak sih? Sebenarnya ini enggak konflik. Nah, kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Nah, sifat dari Tuhan itu apa? Selain omniscience, maha tahu, yaitu apa? Omnipresent. Nah, kalau kita meyakini atau mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah, maka Yesus Kristus adalah Allah yang omnipresent juga dong. Allah yang maha hadir. Nah, saat mayat Yesus ada di kubur, dia pun ada di surga. Lukas 23 ayat 43. Dia pun pergi memproklamirkan kemenangannya atas maut kepada roh-roh yang ada di penjara di Hades. 1 Petrus 3 ayat 19. Kok bisa berada di dua-duanya? Sebagai Allah, Yesus Kristus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kecuali jika Anda semua menyangkali bahwa Yesus adalah Allah. Kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah Allah, maka Yesus bisa di Hades, bisa di Firdaus, bisa di mana saja, kapan dia mau. Begitu bukan? Pak Sun? Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya ya Pak Panjaitan ya. Iya. Udah ya oke. Ya udah kasih jempol berarti udah lumayan paham ya. Baik, Pak. Baik, kita ke penanya ataupun penangga berikutnya ya. Kita balik lagi ke yang raise hand. Di sini ada Bapak Agustinus Supriyanto. Saya berikan kesempatan. Pak Prof. Agus, selamat malam. Selamat malam, Bu Rita. Ketemu lagi. Sakah, Bu Rita. Apakah betul, apakah tempat penggunaan ini, Sakah, siap maksudnya, Bu? Iya, siap. Siap mati. Siap bertanya maksudnya. Siap bertanya, ya. Ya. Siap menjawab juga. Ya, baik. Ya, saya bertanya dengan mengkaitkan apa itu Injil sinoptik, jadi ketiga-tiganya ya, Matius, Markus, dan Lukas. Yang menarik untuk menanggapi pandangan Ibu soal pemahaman Eloi lama sabaktani itu sebagai apa itu mukjizat yang menuju pada pengharapan, itu Lukas saya kira ya. Dalam Lukas itu antara lain disebutkan demikian. Ya, jadi ada unsur takutnya juga Yesus itu sebenarnya kalau menurut Lukas. Oke. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Iya. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Kan itu juga ketakutan juga, bukan semata-mata pengharapan menurut Ibu Rita. Terima kasih, Ibu. Oke. Nah, kapan Tuhan Yesus takut? Di
Getsemani. Kapan Tuhan Yesus berpeluh darah? Di Getsemani. Dan saat itu ada malaikat yang memberikan kekuatan kepada Yesus. Yang artinya di dalam doanya, di dalam keluhannya ada kekuatan dari seorang malaikat yang memberikan kekuatan kepada Yesus dalam keadaan kemanusiaannya itu. Yang artinya disitulah Yesus Kristus melaksanakan hasakahnya. Jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Yang artinya, pada saat mengalami siksa salib, itulah di mana Yesus itu betul-betul siap untuk mati. Yesus takut. Takutnya di mana? Takutnya di Taman Getsemani. Bukan pada saat di Golgota. Pada saat di Golgota, dia sudah membayar hasakahnya itu, dan dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kepada ibu yang ada di depannya. Ibu, nanti 3 hari 3 malam seperti Esther, seperti tradisi kita. Nah, tradisinya orang Yahudi ditulis dalam Yoma 29a bahwa dalam 3 hari 3 malam ada mukjizat kehidupan setelah Esther melakukan puasanya 3 hari 3 malam itu. Profesor Agus. Hasakah memahami? Ya. Hasakah memahami? Haleluya. Terima kasih, Prof. Sama-sama Ya. kita. Ya, baik, terima kasih Pak Agus untuk tanggapan maupun pertanyaannya tadi ya kepada Ibu Rita Wahyu. Dan lanjut saja kita ke penanya ataupun penanggap berikutnya dari bagian chat. Saya persilahkan kepada Bapak Ade Vincent. Apakah masih bersama-sama dengan kami? Bapak Ade Vincent? Ya, baik. Jika mungkin Bapak Ade tidak ada, mungkin saya akan bacakan aja ya, karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Gitu. Izin bertanya Bu Rita, setiap dalam kesulitan dan kesedihan, terutama di masa COVID di komunitas, saya sering berdoa rosario. Dan saya akhiri dengan mengucap Eli Eli lama sabachthani. Dengan sepengetahuan saya, dalam ini tradisi doa saat dalam kesusahan dan berharap keajaiban. Apakah yang saya lakukan ini diperbolehkan? Silakan Ibu Rita Wahyu. Sangat boleh. Ya, jadi Anda mengimani seperti apa yang dilakukan oleh Esther ketika dia melakukan doa puasa dalam kesesakannya. Dia mengungkapkan Eli, Eli, lama sabachthani. Saat ini juga pada saat kita mengalami kesesakan, bahkan mungkin ada di antara saudara kita ada kena COVID-19 ya, seperti yang ditulis di chat di sini. Anda mengucapkan keluhan-keluhan Anda dengan mengutip dari Mazmur pasal 22 dengan harapan ada mukjizat kehidupan, sangat-sangat boleh. Pak Ade. Ya, baik Pak Ade udah terjawab ya, jadi boleh banget ya Pak ya, dilanjutin aja terus. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang mau melanjutkan juga atau mau mencoba silahkan ya. Dan baik, kita akan ke penanya berikutnya lagi dari yang raise hand saat ini. Kita kepada Bapak Pendeta Jaya Sianturi, saya persilahkan. Pak Pendeta, silakan. Terima kasih Bu Rita. Sebelumnya saya sering mengikuti Bu Rita, tapi baru kali ini bertanya. Oke, terima kasih. Saya sangat-sangat mengagumi Ibu, buku-buku Ibu saya beli semua, dan saya sudah membaca Injil Salib dan ya. Jadi dengan kata lain, saya banyak dicerahkan dengan apa yang Ibu sudah paparkan melalui YouTube Ibu. Tapi ada satu hal yang saya mau tanya pada malam ini Bu. Sehubungan dengan kematian Yesus Kristus, karena ini berhubungan dengan perkataan disalib juga dalam pengertian. Kenapa gereja-gereja ortodoks masih memahami dan mempercayai bahwa Yesus itu matinya hari Jumat, gitu Bu? Oke. Itu yang agak sulit. Karena Ibu Rita juga kan bagian dari itu, tapi Ibu Rita agak berbeda. Itu yang saya mau tanya malam Ibu. Makasih banyak Bu. Ketika
gereja ortodok membaca hari persiapan Paraskevi. Paraskevi itu disamakan dengan hari Jumat. Nah, tapi ini namanya juga, makanya saya menulis dalam Injil Salib itu mengenai hipotesis kematian hari Rabu. Saya tidak ingin berkonfrontasi dengan gereja ortodok maupun Katolik Roma untuk menyalahkan mereka, tidak. Tetapi saya memberikan satu hipotesis bagaimana kalau seandainya Paraskevi itu tidak dibaca Jumat, tetapi dibaca sebagai hari persiapan. Hari persiapan untuk apa? Hari persiapan untuk Syabat Hagadol, yang dimana Syabat Hagadol ini tidak bermakna Sabtu, tetapi bermakna pada satu hari raya, yang dimana Sabat pada Minggu itu ada 2 Sabat. Yang pertama Sabatnya sebagai Sabat hari Paskah, yang kedua adalah Sabat mingguan. Nah, saya tidak ingin berkonfrontasi, tetapi saya memberikan hipotesis dalam penulisan secara akademik, ya, dalam penelitian akademik. Hipotesis itu boleh salah. Hipotesis itu enggak boleh langsung diserukan sesat, enggak. Saya pun tidak ingin menyalah-nyalakan dari apa yang dipahami oleh gereja tua, saudara-saudara kita, tetapi saya mengajukan hipotesis saja. Saya tahu ketika saya mengajukan hipotesis ini, banyak YouTube yang juga nyerang saya, enggak apa-apa, namanya juga hipotesis, emang enggak boleh hipotesis apa? Nah, makanya kalau ada novum baru yang dimana saya mengajukan bagaimana kalau kata Yunani Paraskevi itu diartikan secara hari persiapan tapi bukan hari Jumat. Nah, saya mengajukan hitungan-hitungan yang mungkin nggak cocok buat sebagian orang, tapi ini tetap saya ajukan bagaimana kalau ini ada sebagai suatu novum baru atau novelty itu, Pak Jaya. Jadi saya tidak mengajukan ini yang paling benar, tapi saya mengajukan sebatas hipotesis saja. Tapi maksud saya gini, Bu. Tapi kan jelas di sana Yesus itu kan sudah dikatakan nubuatkan 3 hari, tapi kok nggak dipahami itu yang paling paling sulit. Nah, saya pikir, Bu. Makanya itu yang namanya tradisi. Nah, dalam gereja Katolik Roma maupun gereja Ortodok ada kepercayaan kepada Alkitab dan juga kepercayaan kepada tradisi gereja. Nah, apa yang digariskan oleh para pemimpin gereja masuk pada tradisi gereja. Jadi mereka mempercayai atau mengikuti 2 ketentuan, apa yang ditulis di Alkitab dan juga tradisi gereja. Dalam hal ini saya pun masih mengikuti tradisi gereja. Kalau ada Jumat Agung, saya juga pergi ke gereja kok untuk menghormati tradisi gereja. Tetapi saya juga memberikan satu novum baru atau novelty yang dimana gimana kalau seandainya Paraskevi sebagai hari persiapan saja, tapi bukan hari Jumat. Itu Pak Jaya. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi saya mau ini moderat aja, kanan kiri oke. Ya, yang penting percaya pada Yesus, selamat itu. Ya. Terima kasih, Sama-sama. Tuhan berkati, Bu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Jaya Sianturi ya untuk tanggapannya dan juga pertanyaannya kepada Ibu Rita Wahyu. Dan lanjut saja di 10 menit terakhir, saya akan berikan pertanyaan kepada Kak Kristiana. Saya persilahkan. Ibu Kristin, silakan. Suaranya nggak dengar. Ya, halo. Shalom. Maaf lagi jalan. Jadi saya mau bertanya sedikit tapi soal kematian Tuhan Yesus ya. Mungkin aku pintanya ini sesuai dengan iman Tuhan nggak kalau aku jelasinnya kepada orang lain itu seperti ini gitu. Jadi seringkali tuh orang kan mengatakan mengejek ya orang Kristen itu Tuhannya mati gitu loh. Jadi kok Tuhan kayaknya nggak nggak berdaya gitu kan. Terus aku jelasin kalau mati itu kan seperti hanya terpisahnya tubuh dan roh. Nah, kalau bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat
sangat mudah, satu peristiwa yang nggak ada sulit-sulitnya gitu loh. Jadi Tuhan itu nggak bisa mati gitu lah. Nah, kematian yang kita pahami itu saat ini itu adalah bahwa waktu terpisahnya tubuh kita dengan roh kita, itu kita manusia itu mati gitu loh. Gitu kira-kira itu apa jawaban aku, bener nggak? Kira-kira Bu Rita nangkep nggak? Terima kasih. Oke. Seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, yang dimana kematian Kristus itu bukan kematian martir, kematian demi menegakkan kebenaran, bukan. Tetapi kematian Kristus adalah kematian korban. Yang dimana korban tadi itu adalah harga mendekat. Upah dosa adalah mati. Mati harus dibayar mati. Dan dan dosa itu adalah hutang. Yang hutangnya itu harus dibayar dengan nyawa. Nah, bagi orang-orang Muslim misalnya, mereka mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka mestinya gampang saja toh, kalau ada orang berdosa, dia melakukan perbuatan baik, ya sudah diampuni. Tetapi di sini ada perbedaan, yang dimana di dalam kekristenan kita, karena upah dosa adalah mati, maka harus ada harga seharga nyawa kematian itu tadi. Kalau saya boleh mengalegorikan, ya, ada saudara saya, seorang yang miskin, yang dia ingin memperbaiki kehidupannya. Kemudian dia hutang sama saya, hutang 10 juta untuk membangun suatu usaha. Nah, kemudian dia bangun usaha kecil-kecilan, saya kasih utang 10 juta. Ternyata setelah 1 tahun usahanya nggak berhasil, 2 tahun usahanya juga nggak berhasil, 3 tahun usahanya juga nggak berhasil. Saya datengin dia, ternyata kehidupannya nggak lebih baik, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya waktu itu. Saya tahu saudara saya ini nggak bisa bayar utang 10 juta itu. Maka karena saya kasihan, maka kemudian saya ngomong sama saudara saya tadi, hutangmu sudah diampuni. Nah, ketika saya mengatakan hutangmu sudah diampuni, pada saat itu juga saya menghisap uang 10 juta, kerugian 10 juta itu menjadi kerugian saya, bukan? Nah, demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni, dan dosa itu adalah upahnya mati, maka ketika Tuhan mengampuni dosa seseorang, maka konsekuensi kematian itu ditanggung oleh yang mengampuni itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dosa menjalar dari satu orang, yaitu Adam yang awal. Maka ada Adam yang akhir yang membereskan dosa itu. Maka keselamatan karena ada sang pembayar dosa itu. Maka kematian Kristus karena manusia tidak dapat membayarnya, kalau manusia yang bayarnya, maka manusia itu yang membayar kematian kekalnya. Tuhan nggak ingin manusia itu masuk kepada kematian kekal, masuk neraka. Maka konsekuensi kematian itu dibayar oleh Adam yang akhir. Maka kematian Kristus itu adalah untuk membayar hutang dosa tadi. Nah, kalau dikatakan, Tuhanmu kok mati? Ya memang mati, karena dia menjadi manusia. Itulah yang namanya kenosis. Dalam waktu yang singkat, dia bahkan menjadi lebih rendah daripada malaikat. Contohnya lebih rendahnya itu apa? Ketika Yesus takut dan gentar, dia harus dihiburkan atau diberikan kekuatan oleh seorang malaikat di Taman Getsemani itu tadi, bukan? Yang artinya dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus bisa mati, Yesus bisa gentar, Yesus bisa takut. Tetapi kematian Kristus ini, karena itu adalah sebagai pembayaran dosa, dan Yesus Kristus tidak mati selamanya. Dia bangkit 3 hari kemudian. Jadi kematian Kristus tidak selama-lamanya mati. Semua pemimpin agama di dunia ini ada kuburannya. Cuman Yesus saja
yang nggak ada kuburannya. Karena dia adalah sang hidup, Allah yang memberi kehidupan, tetapi dia adalah Allah yang membayar utang dosa yang upahnya mati dengan kematiannya sendiri. Apakah ini sudah menjelaskan, Ibu Kristiana? Ya. Tolong di-unmute. Nggak dengar saya? Ya, cukup. Oke, Ya, cukup. Terima kasih, Bu Rita. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, baik, terima kasih Bu Kristiana atas pertanyaan dan juga tanggapan ya kepada Bu Rita Wahyu. Dan satu penanya ataupun satu kesempatan terakhir saya akan berikan kepada Bapak Agustinus Wahyu. Saya persilahkan. Silakan Pak Agustinus. Ya Bu, selamat malam Bu. Apa kabar? Baik Bu, sehat Bu. Sehat, Ya, selamat malam. Bu Rita, ini saya singkat aja mau menanyakan tadi, tapi ini kelanjutan tadi yang masalah hutang itu loh Bu. Hutang ya, oke. Hutang itu. Karena ada di Lukas itu kan, saya baca di Lukas 12 tentang menilai zaman itu Bu ya. Tuhan Yesus kan bersabda, berfirman, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Berarti ini ada orang yang masuk ke suatu tempat, terus dia itu akan belum keluar dari sana sebelum itu membayar hutang sampai lunas Bu ya. Tapi ini saya nggak bermaksud untuk mendebatkan masalah ada tidaknya api pencucian, bukan. Tapi saya hanya menanyakan tentang apa ya, hutangnya ini apa Bu ya? Definisi hutangnya itu. Mengenai api pencucian itu kalau saya melihat itu masih dalam ranah tafsir saja. Ya. Tetapi doktrin utamanya yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dan itu yang menyelamatkan dia. Kalaupun nanti ada api pencucian gara-gara kenapa kok ada ide semacam itu? Nah, manusia itu bisa selamat karena Yesus yang mati di kayu salib. Tetapi setelah dia diselamatkan dalam kehidupan sehari-harinya, dia kan masih bisa berdosa. Dia masih bisa korupsi, dia bisa masih lirik-lirik istri tetangga, dia bisa apa saja gitu kan. Maka dalam kematiannya itu, meskipun dia sudah diselamatkan, ada api pencucian. Ide itu baik-baik saja sih. Tetapi ide ini pun sebenarnya nggak nabrak dari iman kepada Yesus Kristus, nggak masalah itu Pak. Jadi itu ide itu memang masih debatable Bu ya, masih debatable, ya. Boleh dipercaya boleh nggak. Saya adalah penganut sifim panim latora. Kalau ranah tafsir silakan, nggak usah pakai debat. Ya Bu, terima kasih. Oke, God bless. Ya, baik, terima kasih Pak Agustinus tadi buat tanggapan dan juga pertanyaannya kepada Ibu Rita Wahyu. Jadi pertanyaan maupun tanggapan dari Bapak Agustinus mengakhiri sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung pada kelas ini. Saya harapkan ini menjadi suatu pemahaman tambahan, suatu tambahan wawasan, bukan untuk memperdebatkan dari doktrin-doktrin dari aliran-aliran tertentu yang sudah ada, tapi saya harapkan ini menjadi kekayaan bagi wawasan kita, bahwa memahami Alkitab dalam mindset Ibrani, sebagaimana Tuhan Yesus itu lahir sebagai seorang Yahudi, memahami konteks keyahudian Yesus Kristus itu sangat menarik sekali, dan ini juga masih akan berlanjut pada Kamis nanti. Ada banyak sekali. Setidaknya ada satu sidur yang sangat menarik dikutip oleh Yesus. Jadi kalau hari ini Tuhan Yesus mengutip sidur Eli Eli lama sabachthani, Ayelet Hashachar, nanti kita akan pada sesi yang kedua kita akan membahas bagaimana Tuhan Yesus itu mengutip suatu sidurnya orang Yahudi, yaitu suatu sidur yang dibacakan sebelum tidur. Afi beyadecha afkit ruhi. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ini menarik juga. Kok Yesus ngutip sidurnya orang Yahudi?
Berarti setidaknya ada 2 sidur orang Yahudi, dan ini menjadi suatu hal yang penting kita gali dalam konteks keyahudian Yesus Kristus. Jadi sampai ketemu Kamis nanti jam 7 malam untuk membahas Sabda Tuhan Yesus yang ke-5 sampai ke-7.